Bukan nggak takut orang, kita sudah menghadapi gangguan dan awal itu sudah diganggu. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Master C19 channel untuk berbincang-bincang ringan. Kali ini saya ditemani oleh Pak M. Nurholis. Beliau adalah Ketua Umum Koperasi Mitra Santri Nasional. Sebagaimana kita ketahui hari ini pemerintah juga serius atau mulai menggagas program penguatan ekonomi yang berbasis pondok pesantren. Nah, kita akan lebih banyak mengetahui perihal itu. Kita akan gali dari Pak Nurholis, saya panggil Nurholis aja Pak ya, Pak Nurholis. Cak Nur, oke, Cak Nur. Nah, kita langsung saja Pak Nurholis, Cak Nurholis maaf. Ini Koperasi Mitra Santri Nasional ini seperti apa deh? Dia bentuknya seperti apa? Barang apa ini gitu? Ya. Koperasi Mitra Santri Nasional ini adalah lahir untuk menerjemahkan gagasan besar dari Ki Ma'ruf Amin. Jadi Ki Ma'ruf Amin itu punya gagasan besar yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Salah satunya berbasis pondok pesantren. Berbasis pondok pesantren itu. Nah, Koperasi Mitra KMSN yang disebut dengan KMSN ini adalah salah satu skoci daripada gagasan besar itu. Mewujudkan gagasan besar itu. Jadi sehingga jadi gagasan besar itu memang harus dilaksanakan, kemudian diimplementasikan sesuai dengan keinginan beliau, bukan keinginan beliau tetapi cita-cita beliau, yaitu arus baru ekonomi Indonesia. Itu yang dulu itu ekonomi itu dibangun dari atas, top down, sekarang bottom up. Bottom up begitu. Itu salah satu bentuknya apa kalau yang hari ini teman-teman KMSN, ini disingkat KMSN kan ya? Iya, KMSN itu. KMSN kalau tadi membreakdown gagasannya Ki Ma'ruf Amin soal arus baru ekonomi Indonesia. Ini bentuknya kalau KMSN ini dia apa? Koperasi terus fokus ke apa? Koperasi. Dan ini koperasi primer nasional. Koperasi primer. Ini adalah kita salah satu bentuknya adalah kegiatan ya. Kemudian programnya itu adalah macam-macam Mas Daeng. Jadi saya panggil Mas Daeng gitu ya. Iya, Daeng juga nggak apa-apa. Iya. Daeng juga nggak apa-apa. Oke, Daeng. Ya. Jadi ada pemberdayaan masyarakat lewat pondok pesantren. Nah, jadi begini. Jadi untuk mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia itu, untuk mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia itu adalah kemudian KMSN bentuk yang namanya Jaka Amin. Jadi salah satu Jaka Amin. Jadi Jaka Amin itu adalah jaringan kemitraan adil makmur. Jaringan kemitraan adil makmur. Jadi arus baru yang besar itu kemudian diterjemahkan, dispesifikkan lagi namanya Jaka Amin. Ini adalah gagasan dari Gus Sauki. Jadi jaringan kemitraan adil makmur Indonesia. Nah, di situ Jaka Amin. Nah, di situ itulah Mas, kemudian ada program-program yang untuk pemberdayaan terhadap masyarakat lewat pondok pesantren. Salah satunya seperti di Jeneponto Makassar, Sulawesi Selatan itu ya. Itu. Jeneponto itu namanya kita punya namanya Prodasi di sana, Singkong Prodasi.
singkong untuk industri produksi itu adalah produksi singkong untuk program industri. Jadi kita kerjasama dengan salah satu perusahaan yang membutuhkan singkong. Yang selama ini dia impor, kemudian kita kurangi kuota impor itu, kemudian kita bentuk yang dinamakan produksi program di sana. Nah itu kita kerjasama dengan beberapa pondok pesantren yang ada di sana. Artinya kalau kita melihat tadi penjelasan Cak Holis, itu pemberdayaan ekonominya di dalam pesantrennya saja atau juga di lingkup di luar pesantren juga terlibat di KMS? Oh, di luar pesantren. Oh, iya. Fokusnya di luar? Iya, di luar pesantren. Jadi pesantren itu sebagai jadi ada poktan-poktan, kemudian pesantren ini adalah merajut poktan-poktan itu menjadi fasilitator. Sehingga poktannya juga hidup, petaninya juga dapat, kemudian pesantrennya juga dapat bagian daripada pengembangan singkong itu. Kemudian kita juga punya program namanya Kaya Tren namanya kandang ayam pondok pesantren. Kandang ayam pondok pesantren itu adalah dengan pesantren. Kemudian kita off-takernya juga sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan besar. Kemudian ada namanya Kaya Raya. Kandang ayam rakyat namanya Kaya Raya. Tapi tetap basisnya pesantren. Bukan, ini adalah rakyat. Begitu. Tapi nggak artinya tetap saja kan jika memang di dalam pondok pesantren itu juga punya produk ekonomi, itu juga tetap bisa kan ya? Oh ya, bisa Mas. Bisa ya. Di luar, kalau misalnya nanti yang tadi di luar pesantren itu dikelola atau difasilitasi oleh pesantren, itu lain hal berarti ya? Oh iya, lain hal. Sudah berapa pesantren Cawis yang gabung? Untuk untuk Kaya Raya ini 300 pesantren. 300 pesantren untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur untuk sementara waktu untuk awal. Sekarang itu sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan di pesantren An-Nawawi. Kandangnya di sana. Jadi kandangnya close itu. Oh, yang di Serang ya? Di Serang, Kabupaten Serang ya, di Kabupaten Serang, di Banten ya. Kemudian kita punya namanya Taman Nusantara. Taman Nusantara itu adalah petani mandiri Nusa Tenggara. Nah, di sana itu. Khusus di Nusa Tenggara doang? Ya, karena Taman Nusantara namanya. Itu di mana Nusa Tenggara? Di Bima. Bima itu berarti Lombok ya? Iya, Lombok. Betul. Lombok ya. Nah, kita tanam jagung di sana. Targetnya 10.000 hektar. Untuk awal ini adalah sudah 1.000 hektar. Ya. Kita dengan masyarakat sana, kemudian kita perdayakan masyarakat itu, kita edukasi penanaman jagung sambil diminum Cak. Terima kasih. Yang dulunya 6 ton per hektar, 7 ton per hektar, kita bisa meningkat sampai menjadi 9 ton per hektar. Nah itu KMSN sudah dengan semuanya ya Cak ya? Misalnya produksi udah pasti ya produksi ya. Iya. Terus penyaluran off-takernya sudah kita kerjasama dengan. Artinya KMSN juga ngurusin sampai hal detail. Oh iya, dari hulu sampai hilir kita urus. Kalau artinya hari ini produk-produk itu apa sudah ada yang pasarnya sudah dapat? Sudah itu di gimana? Di kerjasama dengan Caran Pokpan. Kita lihat ya, Caran Pokpan, ada Java Konflik begitu, itu yang beli off-takernya, dan sangat kurang sekali itu.
Berarti pembagian hasilnya misalnya tadi yang kalau yang warga dan sekitar pesantren tetap pembagiannya mereka juga tetap dibagi itu. Oh iya, tetap. Itu kesepakatan atau Sudah dihitung. Jadi sejak awal itu sudah ada kesepakatan sekian persen. Jadi ada skemanya. Oh, ada skemanya. Ada skema. Ya. Sehingga satu tidak merugikan petani, kedua petani sudah terjamin ketika memang pasca panen sudah terjamin pasti dibeli kan gitu. Kalau itu adalah harganya turun, maka dibeli dengan kesepakatan itu dengan perjanjian itu kita dengan petani. Enggak, artinya kalau harga turun itu ada kesepakatan harga baru atau enggak? Jadi tetap. Tetapi kalau naik itu maka harganya tetap yang disepakati itu, cuman nanti dibagi karena ada laba yang ada lebih. Ada lebih. Itu tetap dibagi ya. Dibagi ya. Oke. Tapi ketika memang harganya turun ya tetap dibeli dengan harga itu. Nah, jadi sudah ada, jadi petani tidak khawatir kalau memang ada fluktuasi. Itu dominan di mana sih Cak pesantrennya yang kalau di antara tadi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang paling dominan dari mana? Peserta KMS ini, anggota KMS ya bahasanya ya? Ya, itu di Banten. Di Banten, kemudian di Jawa Barat itu di Cirebon, sekitarnya itu. Artinya masih dominan Banten dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kemudian di Jawa Tengah itu di sekitar Demak, Pekalongan gitu. Itu sosialisasinya cara mensosialisasi ada KMS ini itu berkunjung ke pesantren-pesantren atau? Ya, iya begitu. Oh, Jadi kita akan punya jadi KMSN itu punya punya anggota lah ya. Anggota yang pengurusnya ini kan menyebar, anggotanya juga menyebar ke seluruh Indonesia. Nah kemudian itulah yang yang menchannelkan kita lah. Oh iya, artinya penyambung ke bawah. Ya betul, penyambung ke bawah. Dan itu pesantren-pesantren yang belum besar, Padeng, yang masih membutuhkan Jadi sekaligus pendampingan. Oh iya, jelas pendampingan. Fokusnya di pesantren-pesantren yang masih yang tidak terlalu besar. Iya, sangat tradisional. Sangat tradisional dan membutuhkan itu memang. Baik di bidang peternakan, di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini kita juga punya namanya jimat. Namanya rada-rada mistik. Jimat itu adalah jagung industri umat. Jadi nanti tidak semuanya jagung ini kemudian panen dibeli, tetapi nanti dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan misalnya jagung dibuat emping, jadi jagung emping. Ada es dari jagung, ada wingko itu tapi bahan bakunya jagung. Nah ini namanya masuk di jimat, jadi jagung industri umat. Gitu ya. Menarik juga ya. Tapi sejauh ini yang dari beragam komoditi itu Cak, itu semua sudah ada pasarnya. Sudah ada pasarnya. Bahkan kita ini juga bukan mengembangkan itu, artinya bahwa ini sudah jadi, tetapi kita rangkai itu di Delta Mahakam di di Kalimantan Timur di Kukar ya, Spatin, Pulau Spatin itu ada tambak udang gala, udang yang kayak lobster, bukan? Kayak lobster lah. Nah, lobster itu sudah sejak dulu secara tradisional dia adalah ekspor ke Eropa. Itu juga ada. Ya, kita masuk ke sana, kemudian kita ada pendampingan, kita masuk ke sana itu dengan pendampingan modern. Kita bekerjasama dengan beberapa universitas seperti Unlam di sana kan, Universitas Unmul ya. Kita
pendampingan di sana. Senang sekali. Harusnya ini Mm-mm. Pak Menteri KKP kemarin belajar ya sama ada ikan gas, ada Iya. ikan ada udang gas sama udang lobster di Kukar tadi ya Iya. saya di Kukar. Kita kerjasama dengan 5 kementerian. 5 kementerian. Yang akan diluncurkan oleh Pak Wapres, tapi belum jadi karena keburu COVID. Keburu COVID kan. Itu gimana Cak? Launchingnya gimana nanti ceritanya itu rencananya? Ya di sana itu ada karena Yang di Kukar kan itu jadi ya? di Kukar. Hmm. Jalur Yang lobster. lobster ya. Jadi launching di sana itu nanti ada desa wisatanya, ada wisata tambak udangnya, ada wisata kulinernya di sana itu. Sudah jadi wisata kuliner itu di apa namanya pakai kapalnya sudah jadi, tinggal launching saja. Berarti yang di Sungai Mahakam itu Cak? Iya. Jadi kita kalau dari Kukar itu ke Sepaten itu sekitar hampir 1 jam naik speedboat itu. Speedboat. Jadi itu juga lewat lewat Sungai Mahakam. Dan itu banyak buayanya loh Mas. Oh iya karena Iya. muara dia Iya. Cak ya, muara. Jadi biasa speedboat itu nabrak buaya itu biasa. Kalau sudah genjel itu pasti nabrak buaya lah itu. itu Pemdanya gimana Cak di sana? Itu juga terlibat atau gimana? Terlibat. Yang dulu memang sedikit agak pesimis lah Pemdanya. Kemudian kita terangkan kita ini kan membawa program bukan proyek gitu loh Mas. Jadi program yang kita bawa ke sana itu program pemberdayaan masyarakat, sehingga kita terangkan Pemdanya sekarang itu sudah tidak 1 kecamatan lagi, 1 kabupaten, bahkan yang turun tangan kemarin itu gubernur ya, Kalimantan Timur. untuk mem-pick up program yang itu program yang di Pulau Sepaten itu. Siapa lagi gubernur Kalimantan? Isran Nur ya Pak ya? Iya begitu kelihatannya. Isran Nur ya. Sak minum dulu Mas. Iya silakan Cak. Kemudian Cak Holis, ini kan sebenarnya menarik ya. Konsepnya dari tadi bottom up gitu kan. Betul. Kalau menurut pandangan Cak Holis, sebenarnya kalau diseriusin berbasis pesantren ekonomi ini, itu strategis nggak sih sebenarnya? Menurut Cak Holis strategis. Sangat strategis. Di mana Cak strategisnya? Jadi jadi gini, pemerintah ini, saya ambil contoh aja, Mas Deng. Ini apakah nanti diterjemahkan strategis atau ini kekuatan, nggak tahu. Tapi program pemerintah, satu contoh yang ada di daerah Maros. Kita kan Maros, kemudian Goa, Sulawesi Selatan lagi Pak. Kemudian di Jeneponto, kemudian di Bima itu. Ketika memang pemberdayaan, bantuan semuanya ini untuk menggerakkan masyarakat biar memang, jadi gini, pemerintah itu kan punya program bagaimana tidak besar-besaran impor. Sekarang saya kalau boleh menyebut perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan singkong itu masih impor dari Thailand. Jagung itu dari Amerika. Singkong. Iya, dari Thailand. Salah satu perusahaan yang ada di Makassar itu per hari itu membutuhkan 1.500 ton. Sekarang ini baru terpenuhi per hari itu adalah 150 ton. Kekurangannya itu diambilkan dari impor dari Thailand itu. Nah, itulah kemudian kan pemerintah kan masuk di situ. Baik ini di semuanya loh Pak Mas Daeng. Baik di jagung, di mana, di kedelai, kemudian di di singkong. Nah, ini masyarakat itu ketika kita terjun ke bawah, itu program yang digagas oleh pemerintah itu bisa dilaksanakan tapi berhenti, tidak membuahkan hasil.
Kenapa kita harus kerjasama dengan pondok pesantren atau stakeholders? Ternyata begini masyarakat itu, ketika kita kasusnya begini Pak, jagung itu, jadi masyarakat pedesaan itu kalau dikasih bibit jagung itu dimasak. Iya, saya tanya kenapa dimasak? Pak, kalau nggak dimasak itu 3 bulan baru bisa dimakan, 3 bulan setengah. Tapi kalau dimasak kan bisa langsung dimakan. Nah itu, berarti kan gagal kan ini kan. Kemudian ada yang ditanam, tapi pupuk subsidi itu tidak dipupukkan, tidak dipakai, dibawa ke lahan, tapi setelah itu malam-malam diambil lagi, dijual, besoknya dibuat ngopi. Berarti kan, nah ini lah Pak. Nah ini kan repot ini. Ini bukan bagian dari penyelamatan tanah dari pupuk kimia. Nah itu. Nah, kemudian kita masuklah, kita dampingi lewat pondok pesantren dan stakeholders yang ada. Itulah kemudian sadar dia. Kita dampingi terus. Nah ini kan berarti kan apa ini kan satu potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Ketika nah masyarakat itu berbeda-beda Mas. Kalau misalnya di apa namanya itu di daerah itu yang saya sebutkan di Jeneponto, Maros dan sebagainya itu harus dikasih contoh. Harus dikasih contoh. Iya dikasih contoh. Kemudian setelah dikasih contoh akan berbondong-bondong. Tetapi kalau di Bima berbeda lagi. Kalau di Kalimantan berbeda lagi gitu lah ini. Tetapi sentuhan daripada persahabatan itu penting. Dan inilah kita masuk di pondok pesantren, di kiai, di tokoh-tokoh adat, kita ajak diskusi malam-malam. Kita ini malam-malam Pak Ustaz. Emang Cak nggak takut diganggu sama pengimpor yang kelas-kelas kakap itu? Ya, apalagi kalau nanti ini misalnya gagasan ini masif kan, kan pasti bicaranya kedaulatan pangan segala macam. Meskipun presiden hari ini ngomong tentang ketahanan pangan, ini ketahanan pangan atau kedaulatan pangan gitu ya, ya kan? Ini kan berbeda substansi ini kan. Emang nggak ada kekhawatiran itu nggak sih Cak? Iya gangguan itu ada. Melawan yang dilawan ini pengimpor kelas internasional, kepentingannya untuk impor komoditi itu kan. Ya bukan nggak takut, kita sudah menghadapi gangguan dan awal itu sudah diganggu. Oh gitu sih. Iya sudah diganggu. Ya kita ajak komunikasi lah. Artinya bahwa kita tidak mengambil semua bagian dia kan. Itu alasannya apa? Mereka merasa ya yang jelas apa namanya itu pendapatannya berkurang lah. Itu yang importir, perusahaan-perusahaan importir atau perusahaan-perusahaan besar yang ada yang importir dan perusahaan besar di sini. Nah ada yang begini kan Mas, ada yang apa namanya semuanya terganggu di situ itu. Jadi seperti halnya kalau di desa itu apa ya, ada yang ngasih duit dulu itu apa namanya itu. Jadi orang mau tanam ngasih duit dulu. Nah, kita masuk berarti dia duitnya kan nggak payu kan itu kan. Oh iya enggak. Kalau di Kalimantan namanya punggawa, itu yang ngasih duit petani dulu. Berjutaan. Oh, yang buat beli bahan bakar, ya, kebutuhan sembako. Apa? Kalau nelayan tuh biasa kalau penggawa itu Cak, dia yang modalin awal. Betul. Nah, nanti duitnya dikembaliin. Atau kalau misalnya ada keuntungan dari penjualan ikan, ya terserah itu ada kesepakatan dia bisa gitu. Ya, di mana-mana juga begitu di petani itu. Karena pertama, kedua petani itu juga kadang-kadang butuh. Sebelum panen sudah butuh, anaknya mau sunatan, mau ngantek, mau kawinan itu kan membutuhkan. Minta dulu kepada apa namanya bos-bos itu. Nah, itulah yang kita ajak komunikasi. Sehingga kan merugi petani itu, pasti rugi dia. Dibeli dengan murah, kemudian ini bunganya kan tinggi itu kan. Iya bunganya. Nah, itu tinggi itu. Seperti diajak komunikasi. Meskipun di sini ini hasilnya adalah terpotong dia kan apa namanya, di sisi lain ini adalah apa namanya kurang tidak seperti yang biasa, tetapi
dia akan mendapatkan hasil di tempat yang lain. Kita akan buatkan di tempat yang lain. Itu misalnya desa wisata, ayo dikelola bareng-bareng desa wisatanya. Nah itu kan, sehingga masyarakat berdaya jika dia juga masuk di sana, meskipun di sini ini adalah keuntungannya berkurang, dia juga cukup bisa menerima. Dan skema itulah yang dikembangkan oleh KMSN. Cak, masih penasaran saya satu lagi, Cak. Yang kemarin mencoba tanda kutip tadi mengganggu itu perusahaan itu modal asing atau memang punya dalam negeri yang biasanya yang sering berhadapan dengan rata dalam negeri lah. Dalam negeri? Iya, dalam negeri. Belum ada luar negeri? Belum. Luar biasa nih tantangannya ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Cak. Artinya itu kita anggap sebagai tantangan ya. Artinya memang ternyata perseteruan di bawah petani lokal dengan industri komoditi itu bukan lagi cuma obrolan belaka berarti ya. Itu memang kejadian ya. Memang kejadian. Nah, kalau Cak Olis melihat politikalnya pemerintah gimana sih terhadap ekonomi ini, kan bisa nggak kalau kita katakan ekonomi berbasis pesantren ini ekonomi kerakyatan? Bisa ya? Bisa. Itu gimana sih ya? Sementara kan kita yang di bawah setengah mati ngomong tentang bagaimana memproduksi komoditi, tapi di lain sisi pemerintah selalu beralasan karena kurang sehingga impor. Nah kalau benturan kepentingan ini kan biasa kita udah nggak bisa hindari. Iya. Nah, Cak Olis melihatnya ini political will-nya sebenarnya gimana sih pemerintah? Ekonomi kerakyatan jangan sampai ini cuma jargon-jargon doang kan? Memang keberpihakan pemerintah itu belum sampai 80% lah. Belum Mas. Berapa persen ya? Berapa persen? Mungkin nggak apa-apa, angka asumsi aja kan? Di daerah-daerah sangat variatif. Gitu. Ya, sangat variatif. Itu nggak sejak sebenarnya ya, kalau less variatif itu Mas. Variatif. Ada yang dukungannya hanya 50%, ada 40%. Seperti terus terang di Bima itu belum ada dukungan. Itu kenapa sih alasannya? Belum ada dukungan itu begini. Jadi begini Mas Deng, orang kesana itu yang akan memberdayakan masyarakat itu selama ini adalah menggunakan pemerintah, kemudian selalu tidak berhasil. Kita coba kesana itu tidak nyentuh pemerintah. Seperti di Jenuh itu kita tidak kulon-wun kepada pemerintah dulu, tetapi kita bekerja sama dengan regulasi dengan perbankan yang ada di sana. Kita ajak ngomong. Bahkan salah satu bank sosial itu mendapatkan penghargaan dari OJK kemarin itu bahwa ini yang dinamakan pemberdayaan. Kemudian di tengah-tengah itu ketika ini sudah di launching, ketika sudah tahu pemerintah masuk, ternyata tidak seperti pemberdayaan yang dulu gitu loh Mas. Jadi ini malah jadi banyak pertanyaan nih Chan. Karena kita kerjasama dengan pupuknya, dengan kerjasama dengan perusahaan pupuk, dengan bibitnya perusahaan, kerjasama dengan kalau kita boleh sebut ya ini seperti visi, seperti yang lain-lain itu kita ajak kerjasama untuk situ. Kemudian perbankan kita ajak kerjasama untuk pembiayaan dengan skema seperti itu. Nah, KMSN di pembiayaan posisi sebagai apa, Cak? Kan kita kan udah bukan rahasia umum lagi, kalau petani itu agak sulit mengakses perbankan kan. Ya. Nah itu apakah KMSN menjadi garantor, ya kan? Atau hanya memfasilitasi antara bertemu dengan para poktan tadi ya? Apa? Ya, ada poktan, ada poktan gitu. Dengan sektor dengan sektor perbankan. Itu kan bukan rahasia umum lagi, kalau kita yang petani ini susah mengakses permodalan tuh. Kita menjadi fasilitator. Fasilitator. Jadi kita terangkan kepada perbankan bahwa
kita punya program semacam ini, skemanya semacam ini. Nah, itu kan skema inilah kemudian yang paling tidak bisa langsung diterima oleh perbankan itu ketika memang tidak ada off taker. Ya kita sudah ada off taker. Jadi sudah ada ada off taker, ada yang ada petani, kemudian ada pendamping, seluruhnya ini. Nah, kemudian inilah perbankan masuk untuk pembiayaan. Oke, jadi tetap di fungsinya fasilitator dan pendampingan. Kita di petani ke perbankan kita fasilitator, kemudian kita ke petani kita adalah pendamping. Jadi kita punya orang-orang di sana itu. Gitu. Baik, Charles, terima kasih nih waktunya sudah ngasih informasi yang bermanfaat sekali. Mudah-mudahan tetap berjuang untuk membangun ekonomi kerakyatan. Mau ada closing statement nggak buat teman-teman yang nanti ngelihat YouTube ini, kira-kira semacam semacam semangat kah, apakah yang sifatnya positif? Mungkin bisa disampaikan, Cak, kalau ada closing statement gitu ya, pernyataan penutup ya. Ada yang mau disampaikan nggak, Cak, sebelum kita akhiri bincang-bincang santai ini? Mesti bagaimana gitu, Mister, tetap buat rakyat Indonesia ini, buat masyarakat petani khususnya. Iya. Ya, terima kasih Mas Teng. Mari kita bersama-sama untuk membangun negeri ini dari sektor apa saja. Pertama, yang kedua adalah KMSN itu selalu hadir. Yang pertama adalah pemberdayaan di sisi di bidang pertanian, kedua di bidang peternakan, ketiga di bidang perkebunan, keempat di bidang perikanan. Ini semuanya adalah membutuhkan kerjasama, sinergi dengan masyarakat, dengan stakeholder, kemudian dengan perbankan dan lain sebagainya. Dan ini semuanya diperuntukkan untuk Indonesia berdaulat demi NKRI harga mati. Terima kasih, Charles. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, tadi bincang-bincang kita dengan Charles. Beliau ini penggiat ekonomi kerakyatan yang berbasis pesantren. Mudah-mudahan dari bincang-bincang santai ini kita dapat inspirasi ya, bahwa memang sebagaimana yang digalakan oleh pemerintah gitu, memperkuat ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang lainnya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat apapun di mana nanti teman-teman mengakses link YouTube ini. Terima kasih.